Orang yang selalu cuci tangan. Karya Seno Gumiraji Dharma. Semua orang di kantornya sudah tahu ia selalu mencuci tangannya. Banyak orang juga selalu mencuci tangan, tetapi tidak sesering dirinya. Belum pernah ada yang menghitung berapa kali yang mencuci tangannya dalam sehari. Tetapi dapat dipastikan sering sekali. Kalau orang yang menyebut namanya, yang diingat setiap orang adalah, "Oh, yang selalu cuci tangan itu ya?" Dan akan selalu ditanggapi kembali dengan, "Nah, iya yang selalu cuci tangan." Demikianlah, ia kemudian dikenal sebagai orang yang selalu cuci tangan. Tentu ia sendiri tidak tahu jika dirinya mendapat julukan seperti itu. Ia hanya tahu dirinya selalu merasa tangannya kotor. Dan setiap kali ia merasa tangannya kotor, ia selalu merasa harus cuci tangan di wastafel. Tentu saja tak jarang tangannya itu memang kotor. Meskipun baginya setitik debu yang tak terlihat pun agaknya sudah sahih menyandang istilah kotor. Sehingga ia pun akan selalu terlihat berjalan menuju wastafel untuk mencuci tangannya. Kadang baru duduk sebentar, ia segera sudah berdiri lagi menuju wastafel untuk mencuci tangan yang dirasanya amat sangat kotor. Begitu kotor, bagaikan tiada lagi yang bisa lebih kotor. Tentunya bisa diterima betapa setiap tangan yang kotor memang sebaiknya lebih baik, memang seharusnya, bahkan wajib dicuci. Tapi bagaimana kalau sebetulnya bersih? Barangkali ia sebetulnya hanya selalu merasa tangannya kotor. Merasa? Ya, tangannya itu sendiri sebetulnya bersih, tapi ia selalu merasa tangannya kotor. Makanya ia selalu mencuci tangannya. Demikianlah orang-orang di kantornya bergunjing tentang atasannya tersebut, yang mereka lihat sedang mencuci tangan di wastafel ketika mereka memasuki ruangannya. Di depan wastafel, ia mencuci tangan. Pada saat mengangkat muka, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah itulah, pikirnya, wajah itulah. Wajah yang selalu muncul di koran dan televisi. Wajah yang selalu dijaganya agar selalu tampak terhormat, amat sangat terhormat. Bagaikan tiada lagi yang bisa lebih terhormat. Demi kehormatan wajah itulah, ia telah selalu mencuci tangannya. Karena dalam pikirannya, tangan yang kotor akan mempengaruhi pandangan orang banyak terhadap wajahnya. Nah, mengapa tanganku yang selalu kotor? Ia sendiri tak tahu sejak kapan mulai mencuci tangannya terus. Banyak orang mengira ia hanya merasa tangannya kotor, tetapi dalam pandangannya tangannya memang betul-betul kotor. Mula-mula hanya seperti sedikit berdebu, tetapi lama-lama seperti berlumpur-lumpur. Apakah ini karena aku selalu melakukan pekerjaan kotor? Ia ingin sekali percaya bahwa dirinya sebetulnya hanya merasa tangannya kotor, bukan betul-betul kotor. Ia sendiri meragukan manakah yang sebetulnya lebih baik, antara selalu mencuci tangan karena merasa tangannya selalu kotor dibandingkan dengan selalu mencuci tangan karena tangannya betul-betul kotor. Namun, ia sungguh-sungguh ingin percaya, meskipun ia selalu melihat tangannya betul-betul kotor, betapa tangannya itu sendiri sebetulnya bersih. Sementara itu, ia masih terus melakukan pekerjaan kotor, mulai dari yang betul-betul kotor sampai yang seolah-olah tidak kotor. Pada suatu hari, ketika ia mencuci tangan di wastafel, air yang mengucur dari keran dalam pandangan matanya agak kecoklat-coklatan. Kenapa airnya kotor sekali?
untuk seorang manusia yang selalu mencuci tangan, air keran yang kotor adalah masalah besar. Mencuci tangan kok jadi tambah kotor, pikirnya. Mana boleh jadi. Segeralah para tukang dipanggil untuk memeriksa. Apakah kiranya yang membuat air pencuci tangan yang seharusnya membuat tangan menjadi bersih, kini justru membuat tangan semakin kotor. Namun, ketika dikucurkan, ternyata air keran itu baik-baik saja adanya. Airnya tidak apa-apa, Pak, ujar para tukang. Kini ia khawatir adalah matanya yang justru bermasalah. Betapapun ia bersyukur, selama ini ternyata hanya perasaannya sajalah yang membuat ia mengira tangannya selalu kotor, yang membuatnya selalu merasa harus mencuci tangan meskipun tangannya itu sama sekali tidak kotor. Air keran yang mengucur di wastafel itu semakin lama semakin bertambah kotor. Semula memang hanya kecoklat-coklatan, tetapi akhirnya menjadi kehitam-hitaman. Bahkan kemudian juga berlumpur dan berbau busuk agak kekuning-kuningan, yang ketika airnya mengucur memperdengarkan suara seperti orang berdahak. Rasanya ia mau muntah, tetapi tidak ada yang keluar dari perutnya. Ia berjuang keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terlihat, terdengar, dan berbaui olehnya itu sebetulnya hanyalah sesuatu yang hanya dirasakannya saja. Maka ia pun tetap mencuci tangannya dengan air terkotor di dunia yang mengucur dari keran itu. Tidak cukup hanya mencuci tangan, ia juga menggunakannya untuk cuci muka, membasuh wajahnya begitu rupa sehingga ia merasa dirinya bersih, suci, murni, tanpa dosa dan anti hama. Suatu kali, ketika pekerjaan kotornya menumpahkan darah, keran itu pun mengucurkan darah. Namun, ia tetap yakin dan percaya bahwa yang dilihatnya adalah air keran biasa. Ia tidak lagi memanggil tukang dan lagi-lagi akan menatap tatapan mata yang memandangnya dengan aneh karena airnya tidak apa-apa, Pak. Ia mencuci tangannya dengan darah yang mengucur dari keran itu dengan perasaan mencuci tangan sebersih-bersihnya. Lantas, ia mencuci muka tempat segala kehormatannya dipertaruhkan dengan darah yang mengucur dari keran itu juga. Sebelum keluar ruangan, ia menatap wajahnya pada cermin dan ia melihat wajahnya itu bersimbah darah. Ia merasa tahu benar, perasaannya sajalah yang membuat ia melihat wajahnya penuh dengan darah. Begitulah, ia pun keluar ruangan dengan perasaan betapa tangan, wajah, dan bahkan jiwanya telah menjadi sangat bersih. Begitu bersih, bagaikan tiada lagi yang bisa lebih bersih. Nah, semua orang terbelalak. Dikutip dari Kompas 19 Mei 2013.